Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Para saudara terkasih, masa Advent terus mengingatkan kita akan apa yang menjadi tindakan kita perlu terus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban itu dimulai dengan menyadari apa yang telah kita lakukan. Lalu kita bisa merencanakan apa yang baik yang bisa kita buat dan upayakan. Karena itu mari di awal Ekaristi ini kita hening kembali, kita berlutut, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, menyadari setiap kelemahan dan keterbatasan yang kerap membawa kita kurang sadar akan rahmat yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita setiap hari. Sadar bahwa kita terus lalai terhadap hal-hal baik yang bisa kita lakukan setiap hari. Sadar bahwa kita masih juga kurang mau saling menyayangi dan memaafkan satu sama lain. Sadar akan segala kelemahan, keterbatasan, dosa, dan kesalahan kita itu, maka mari dengan penuh penyesalan kita berdoa bersama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa Bapa kita, mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, Engkau mengutus Putramu ke dunia untuk membebaskan kami dari pengaruh manusia lama. Anugerahkanlah rahmat-Mu kepada kami yang menantikan Putramu itu, agar kami menerima kurnia kebebasan sejati. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertakhta bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus, Allah Israel. Hai bangsa di Sion yang mendiami Yerusalem, kalian tidak akan terus menangis. Pastilah Tuhan akan mengasihani kalian apabila kalian berseru-seru. Begitu mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Walaupun Tuhan memberi kalian roti dan air serba sedikit, namun gurumu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Kalian akan terus melihat Dia, dan entah kalian menyimpang ke kanan, entah ke kiri, sabdanya ini akan kalian dengar dari belakangmu. Inilah jalannya, ikutilah jalan ini. Pada waktu itu, Tuhan akan mencurahkan hujan bagi benih yang baru kalian taburkan di ladang, dan dari hasil tanah itu kalian akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah.
Pada waktu itu, ternakmu akan merumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap yang sudah ditampi dan diayak. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar. Apabila menara-menara runtuh, maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari. Pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas-bekas pukulan. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan referen, berbahagialah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Berbahagialah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah dan layaknya memuji-muji Dia. Tuhan membangun Yerusalem, Ia menghimpun orang-orang Israel yang tercerai-berai. Berbahagialah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang, masing-masing dipanggil dengan menyebut namanya. Berbahagialah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Besarlah Tuhan kita dan berlimpahlah kekuatannya. Kebijaksanaannya tidak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi orang-orang fasik direndahkannya ke tanah. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak yang mengikutinya, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Maka mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaiannya itu." Lalu Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Yesus mengutus mereka dan berpesan, "Pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperoleh dengan cuma-cuma, maka berikanlah pula dengan cuma-cuma."
Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para saudara yang terkasih, masa Advent terus mengingatkan kita akan makna hidup kita. Kita itu tidak berjalan sendiri. Kita itu hidup yang kita jalani setiap hari itu adalah anugerah dari Tuhan. Maka perlu disadari itu hal yang paling dasar. Iya, aku ini hidup bukan untuk diriku sendiri. Bukan hanya untuk kepentinganku sendiri. Maka disadarkan bahwa kita sedang menantikan Tuhan. Meskipun dalam kenyataannya kita sedang berada bersama dengan Tuhan. Loh, kok perlu menantikan Tuhan? Iya, karena kita kerap tidak sadar bahwa Tuhan sedang bersama dengan kita. Maka gereja selalu mengadakan masa khusus untuk penantian ini, dan bahkan nanti dalam masa Prapaskah pertobatan. Pertobatan juga ada dalam masa Advent supaya kita sadar apa yang perlu kita lakukan. Lalu kita bertobat supaya apa? Supaya iya, Tuhan bersama dengan aku. Aku enggak layak untuk tidak melakukan hal-hal yang baik. Perbuatan baik kita itu bukan seperti orang yang sedang bekerja. Maka kalau tidak dihargai, aku marah, jengkel. Upahku dalam berbuat baik adalah pujian dan penghargaan. Loh, kan jadi keliru. Maka perbuatan baik kita adalah ungkapan syukur hidup kita. Maka diucapi terima kasih ya gak apa-apa, tidak pun juga tidak apa-apa. Ini yang perlu kita sadari. Maka perbuatan baik dan ilahi atau rohani kita perlu direnungkan sungguh-sungguh. Apakah aku terus meminta balasan baik dari orang lain? Ini dikatakan dari tuaian. Sebelum kita belajar menjadi penuai-penuai, maka kita perlu belajar menyadari hal ini dulu. Maka pada waktu kita menjadi penuai-penuai yang banyak tadi itu, apakah ada banyak halangan? Biasanya halangan itu ada berasal dari diri kita sendiri. Kemalasan, keengganan. Aduh, saya sudah tua, enggak iso apa-apa. Wis yang itu yang biar yang lain saja. Aku tak neng gereja tok, diam duduk 100 pergi, enggak. Ini enggak cukup. Maka apapun yang kita sedang alami, jangan sampai menghambat kita melakukan pelayanan. Tetapi juga tadi itu kriteria, apakah jika aku diminta untuk berganti peran dalam pelayanan, aku bersedia? Apakah aku juga berani untuk mempersembahkan dalam hidupku apa yang kumiliki dalam setiap hari? Dibutuhkan apa? Coba aku berani enggak? Nah, ini kan soal ini. Melenyapkan segala kelemahan dan penyakit. Apakah aku terhambat perbuatan baikku dengan kelemahan dan penyakitku? Nah, itu juga sama. Jadi sebelum kita belajar menjadi penuai-penuai, apakah aku sadari dulu, kita menyadari dulu hal-hal yang menghambat kita dalam pelayanan itu. Apakah perkataanku ini benar-benar bisa membantu orang lain untuk menemukan kedamaian, ketenangan dalam hidup mereka? Nah, hal yang terakhir adalah seperti tadi itu, tuaian memang banyak tetapi pekerjanya sedikit. Maka mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian. Apakah dalam doa-doaku aku sibuk dengan keinginanku saja, ataukah aku berani juga keluar untuk mendoakan kepentingan orang-orang lain pula? Nah, ini yang coba kerap kali kita terlampau sulit untuk keluar dan sibuk dengan kesulitan kita sendiri. Maka itu sebelum hal-hal itu kita mulai, coba kalau pas ikut ekaristi, doa pribadi, dievaluasi. Apakah hidupku ini terkungkung dengan kelemahan dan keterbatasanku saja, ataukah aku berani keluar dan berani memberikan diri? Apapun, sesederhana apapun yang kita miliki dan bisa lakukan.
Nah, coba direnungkan sejenak, apakah hidup ini berkutat dengan kepentinganku terus, ataukah aku berani keluar, lalu bisa menjadi pewarta kegembiraan, menjadi penuai yang dikehendaki Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, Engkau mengizinkan kami mengalami banyak kelemahan dan keterbatasan dalam hidup harian kami. Engkau tahu kelemahan dan keterbatasan itu terus membawa kami jatuh dalam dosa dan kesalahan yang sama. Tetapi Engkau terus memberi kami kesempatan kembali untuk memperbaiki hidup kami, mengarahkan kembali hidup kami seturut dengan kehendak-Mu, melalui setiap kelemahan, bahkan melalui setiap kesalahan dan dosa-dosa itu. Ajarilah kami hari ini menyadari kelemahan dan keterbatasan serta kerapuhan hidup kami itu, agar melalui hal-hal yang kami anggap buruk itu, rahmat-Mu semakin nyata kami alami, dan akhirnya Kau gunakan kelemahan dan keterbatasan kami itu sebagai pintu-pintu rahmat pula bagi orang lain. Ajarilah kami untuk berani menerima kelemahan dan keterbatasan, bahkan kesalahan dan dosa-dosa kami, agar hari ini kami berani bangkit untuk menjadi pewarta kegembiraan melalui pengalaman-pengalaman buruk, melalui kesalahan dan dosa-dosa kami itu. Bapa yang Maha Kasih, kami ingin mempersembahkan saudara-saudari kami yang terus mengalami beban berat, dan terutama mereka semua yang sedang sakit. Secara khusus untuk Ananda Yohanes Otniel Jonathan Setiawan, seorang ibu yang sedang sakit kanker, dan juga seorang anak yang mengalami tumor di perutnya. Semoga Engkau sendirilah yang menjadi tumpuan harapan, kekuatan dan kegembiraan. Semoga rahmat-Mu senantiasa bernaung atas hidup mereka, dan biarlah melalui derita sakit itu mereka menemukan kekuatan dan rahmat-rahmat yang berasal daripada-Mu. Kami persembahkan pula ya Bapa, hidup seorang ibu yang sedang dirawat di rumah sakit. Semoga Engkau sendirilah yang memberikan kepadanya kekuatan serta ketenangan dalam menghadapi pasca operasinya. Semoga rahmat kasih-Mu memberi dia kekuatan dan juga kegembiraan dalam melewati hari-hari hidupnya. Bapa yang Maha Kasih, kami persembahkan pula saudara-saudari kami yang telah Kau panggil menghadap kepadamu, terutama Ibu Teresia Indriani yang telah Kau panggil beberapa hari yang lalu. Kami percaya Bapa, hidupnya tidaklah lenyap karena kematian, tetapi Kau ubah menjadi perjalanan rohani menuju persekutuan para kudus-Mu di surga. Semoga hidupnya kini menjadi pendoa dan pembagi rahmat bagi keluarga dan kami semua. Kami persembahkan pula ya Bapa, seluruh keluarga, anggota keluarga kami dimanapun mereka berada, dan keluarga besar kami semua. Semoga rahmat perlindungan dan berkat-Mu senantiasa Kau limpahkan kepada mereka, hingga setiap kerinduan hati mereka Kau pandang, dan Kau gunakan sebagai sarana rahmat bagi mereka sendiri dan juga bagi orang-orang lain yang hidup dan berjumpa dengan mereka. Bapa, kami persembahkan hidup kami hari ini demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sebagaimana dilambangkan oleh pencampuran air dan anggur ini,
Semoga kami layak mengambil bagian dalam kealahan Kristus yang telah berkenan menjadi manusia lemah seperti kami. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti dan anggur yang kami persembahkan kepadamu ini. Inilah hasil dari pohon anggur, usaha manusia dan dari bumi, yang bagi kami akan menjadi minuman surgawi dan santapan kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Tuhan, dengan rendah hati dan jiwa yang menyesal, kami menghadap kepadamu. Terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan hari ini berkenan kepadamu. Tuhan, cucilah aku dari kesalahanku dan sucikanlah aku dari dosa-dosaku. Berdoalah para saudara yang terkasih, agar persembahanku dan persembahanmu ini berkenan dan diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, semoga persembahan hidup kami ini senantiasa diunjukkan kepadamu. Kiranya oleh persembahan ini, rencana penyelamatanmu terlaksana sepenuhnya, juga melalui hidup kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab ketika dahulu datang ke dunia, Dia menghampakan diri dan menjadi manusia lemah untuk memenuhi janji-Mu dan membuka jalan keselamatan bagi kami. Dan pada akhir zaman, bila kelak Dia datang dalam kemuliaan-Nya, kami akan memperoleh kebahagiaan sejati yang kini kami rindukan dengan penuh harapan. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami bermadah memuji bagimu dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, juga mereka semua yang sedang sakit, yang kami sayangi dan yang ingin kami doakan juga pada saat ini. Agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Henrikus Pidiarto Gunawan, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah Engkau panggil dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Ingatlah juga ya Bapa akan sanak keluarga, orang tua, pasangan hidup, putra-putri kami yang telah Engkau panggil, yang ingin kami doakan juga pada saat ini. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu, Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
Bapa, Engkau terus bersama dengan kami. Engkau kuatkan niat dan kehendak baik kami dengan rahmat-rahmat yang kami butuhkan. Agar di tengah-tengah segala kesesakan, kesulitan, kekhawatiran, berbagai persoalan setiap hari yang harus kami jalani, kami tetap mampu berbagi kasih, pengampunan, dan kemurahan hati satu sama lain. Karena itu ya Tuhan, janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Semoga pencampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan hidup abadi bagi kami semua yang hendak menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba. Berilah kami damai. Para saudara yang terkasih, pandanglah. Inilah Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah damai dan kekuatan kita setiap hari. Karena itu berbahagialah kita semua yang diundang ke dalam perjamuan anak domba ini. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Tuhan bersabda, "Lihatlah, aku datang segera, dan aku membawa serta anugerahku bagi setiap orang menurut perbuatannya." Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, semoga sakramen ini membersihkan hidup kami dari segala dosa dan kekurangan, dan mempersiapkan kami menghadapi hari raya mendatang. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara sekalian, hidup kita hari ini, anggota keluarga kita, dimanapun mereka berada, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara yang terkasih, dengan demikian Ekaristi Kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah.